Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Saudara Aljosa Frantoni. Selamat pagi sahabat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam persekutuan doa pagi ini. Semoga di pagi ini kita semua tetap dalam keadaan yang baik dan sehat, serta siap untuk menjalani aktivitas kita pada hari ini. Sebelum kita berdoa, mari kita ambil waktu saat hening sejenak. Sungguh besar kasih setiamu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kembali di pagi ini kami beroleh kebaikan kasih Tuhan dengan diizinkan bangun dan bersiap melanjutkan hidup pada hari ini. Kami juga bersyukur karena semalam Tuhan telah menyertai istirahat tidur kami, sehingga di pagi ini keadaan tubuh boleh menjadi lebih segar kembali. Sebentar kami juga akan bersama-sama merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Pimpin kami dan mampukan kami ya Roh Kudus. Buatlah kami mengerti, memahami, dan pastinya dapat melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 454, Indahnya Saat Yang Teduh.
Firman Tuhan yang akan bersama kita renungkan didasarkan dari Kolose pasal 1 ayat yang ke-23. Kolose pasal yang pertama ayat 23, demikian firman Tuhan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Sahabat, 10 orang pemuda berencana mendaki sebuah gunung. Mereka ingin mendaki karena mendengar cerita-cerita tentang suasana di puncak gunung yang memiliki pemandangan yang begitu indah, suasana yang tenang, dan memuaskan jiwa. Setibanya di lokasi base camp, tempat awal pendakian, mereka melihat ke arah puncak gunung yang ternyata begitu tinggi. Petugas pemandu yang berada di lokasi base camp menjelaskan kepada mereka bahwa normalnya perjalanan yang akan mereka tempuh sekitar 5-6 jam. Beberapa lokasi jalur pendakian ada yang cukup curam sehingga perlu kehati-hatian. Sumber mata air pun juga tidak banyak. Dari 5 pos yang ada, sumber mata air hanya berada di pos 2 dan di sekitar pos 4 saja. Begitu juga situasi menjelang sore. Suhu udara pun terbilang dingin, berkisar 10 hingga 15 derajat. Mendengar informasi dari petugas pemandu tersebut, akhirnya 3 dari 10 orang itu membatalkan untuk ikut mendaki karena mereka merasa tidak sanggup. Jadi hanya ada 7 orang yang memulai pendakian. Setelah kurang lebih 2 jam berjalan, akhirnya mereka tiba di pos 2. Mereka berhenti untuk beristirahat sejenak sembari menikmati pemandangan alam yang indah. Sebelum melanjutkan perjalanan, 2 orang dari mereka berkata ingin menetap mendirikan tenda di pos 2 saja, karena di tempat ini sudah cukup puas dan tidak ingin berlelah-lelah mendaki kembali. Akhirnya jumlah mereka menjadi 5 orang karena berkurang 2. Yang melanjutkan perjalanan menuju ke puncak hanya 5 orang saja. Baru berjalan sekitar 1 jam, 2 orang dari mereka berkata sudah tidak kuat. Mereka sudah lelah, ditambah lagi suhu udara yang semakin dingin karena cuaca atau karena sudah menjelang sore hari. Akhirnya, kedua orang tersebut memutuskan untuk turun kembali ke pos 2 dan mendirikan tenda di sana. Terakhir hanya sisa 3 orang yang akhirnya terus melanjutkan perjalanan dan berhasil hingga ke puncak gunung tersebut. Dalam sebuah perjuangan menggapai sesuatu yang dicita-citakan atau kita inginkan, kegigihan adalah salah satu kuncinya. Ketiga pemuda tadi yang berhasil bertahan dan mendaki hingga ke puncak, mereka memiliki kegigihan yang luar biasa. Mereka mampu bertahan dari rasa lelahnya. Mereka mampu bertahan dari suhu udara yang dingin. Mereka tidak terpengaruh dengan teman-teman yang sudah menyerah satu demi satu. Mereka tetap fokus pada tujuan dan meneguhkan diri kalau mereka pasti bisa sampai ke puncak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal kegigihan yang juga diperlihatkan oleh Rasul Paulus dalam melayani Tuhan nampak atau menjadi landasan bacaan Alkitab kita saat ini. Rasul Paulus yang telah menyerahkan hidupnya bagi Tuhan, ia memiliki harapan untuk dapat mengerjakan pelayanan dan pewartaan Injil dengan semaksimal mungkin. Seperti yang telah kita ketahui bersama, dalam proses pelayanan dan pewartaan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, itu tidak berjalan dengan mudah. Awal prosesnya, Rasul Paulus ketika masuk menjadi bagian dari para rasul, ia mendapat penolakan. Ia tidak dipercaya. Ia tidak dianggap menjadi bagian dari para pengikut Kristus. Karena apa? Karena Paulus sebelumnya adalah antek Romawi. Antek para pemuka agama Yahudi yang mengejar, menangkap, dan bahkan menyiksa para pengikut Kristus. Namun penolakan atau tantangan awal tersebut tidak membuat Paulus menjadi kendor dalam melayani Tuhan.
Tantangan dan cobaan yang lain pun seperti hidup dalam keterbatasan harta benda karena ia sudah tidak seperti dulu saat ia menjadi prajurit Romawi dan pemuka agama Yahudi. Lalu ia dianggap sebagai musuh Romawi, Paulus dikejar, dipenjara dan juga disiksa. Ia berjuang tetap melakukan pelayanan meskipun ia juga diterpa suatu penyakit yang mana sering disebut penyakitnya itu dengan atau diibaratkan duri dalam daging. Dan tentu pergumulan-pergumulan dan cobaan lainnya yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Dalam kondisi-kondisi yang sulit seperti itu, kegigihan, komitmen, keteguhan hati yang dimiliki oleh Rasul Paulus di dalam mengikut Tuhan sangatlah nampak dalam perjuangannya. Lantas bagaimana dengan perjuangan kita, sahabat? Bukankah kita juga sama seperti Rasul Paulus menjadi pelayan Tuhan? Apakah kita sudah dengan gigih melayani Tuhan? Dalam kehidupan pelayanan, perjuangan perjalanan orang-orang yang melayani Tuhan hampir serupa dengan keempat kelompok pendaki dalam ilustrasi di awal. Ada yang awalnya ingin melayani, semangat keinginannya sangat nampak, tetapi setelah melihat dan mendengar tantangan-tantangan dalam proses melayani Tuhan, kemudian mereka mengurungkan niatnya karena tidak mau repot, tidak mau bersusah payah, terkendala hal ini, terkendala hal itu. Atau ada juga yang sudah mulai mengerjakan pelayanan dengan gembira, tetapi lekas puas diri dan bekerja secukupnya atau sebisanya saja. Ia tidak mau berusaha dengan lebih. Ada juga kelompok yang sudah bersusah payah, berusaha, jatuh bangun, namun akhirnya ia tidak kuat dengan tekanan-tekanan dari orang-orang di sekitarnya yang mengomentari, yang mengkritik, yang menyalahkan. Akhirnya membuat ia memutuskan untuk tidak melanjutkan proses pelayanannya. Namun pada kelompok yang terakhir, ada juga sahabat, orang-orang yang melayani Tuhan dengan segenap hati, penuh semangat dan tekadnya seperti para pendaki yang tidak akan berhenti. Walau lelah dan harus berpeluh, walau tantangan semakin banyak, akhirnya ia mampu sampai mencapai puncak pelayanannya dengan baik. Kembali lagi, bagaimana dengan diri kita, sahabat? Sejauh mana kita mau melayani Tuhan? Mari kita ingat kembali, bukankah karya pelayanan yang kita lakukan itu dalam rangka untuk mengabarkan Injil, menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini, kerajaan Allah yang menghadirkan damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, dan akan membawa kita kepada hidup kekal. Suatu keadaan yang saya yakin diinginkan dan dinanti-nantikan oleh semua orang. Maka dari itu sahabat, Rasul Paulus yang telah berhasil melakukan karya pelayanan dengan gigih menasehati kita. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak berguncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Itu yang harus kita lakukan agar kita dapat melayani Tuhan dengan gigih. Selamat melayani Tuhan, Roh Kudus yang memampukan kita. Amin. Mari bersama kita satu di dalam doa. Kami berterima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, Tuhan. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami pada hari ini dan seterusnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang juga memberkati segenap jemaat di GKI Tumapel di dalam kesehariannya, di dalam setiap aktivitas pekerjaan, pendidikan, dan juga di dalam aktivitas apapun yang mereka jalani. Biarlah penyertaan dan pimpinan dari Tuhan serta berkat Tuhan senantiasa mencukupi, menjaga dan memelihara kehidupan mereka. Kami serahkan juga gereja kami
di dalam setiap aktivitasnya, di dalam setiap kegiatan pembinaan iman dan spiritualitas bagi umat Tuhan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan lancar dan dengan baik, dan setiap pelayanmu boleh berpelayanan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan baik sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat, doa pagi kita telah usai. Selamat beraktivitas, semoga kita tetap diberi kesehatan dan tetap dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.